Selamat siang saudara, pada hari ini kita boleh jumpa lagi melalui ibadah online dan kami percaya bahwa saudara semua sihat-sihat yang di rumah, dan saya percaya bahwa selama ini bahwa saudara selalu punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dan jangan lupa membaca firman Tuhan. Selama ini saya percaya bahwa saudara ambil waktu untuk mempunyai waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini sudah kita masuk dalam pelajaran juga tentang pelajaran Roh Kudus. Dan saya memberi topik kepada saudara bahwa izinkan Yesus memenuhi kita sekarang. Ya, izinkan Yesus memenuhi kita sekarang. Sudah, dan hari ini saya mau baca di kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 5 ayat 18. Dikatakan di sini bahwa dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan saya akan baca di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ke 4. Dan di sini dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dan ayat 2 dikatakan di sini bahwa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Dan ayat keempat dikatakan di sini bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dan sudah, hari ini firman Tuhan yang saya akan share itu untuk mendorong kita untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa mencurahkan Roh-Nya dan memenuhi kita secara kehidupan rohani kita. Dan saya juga mendorong saudara bahwa saat ini kita menantikan dan kita haus kepada Tuhan supaya Tuhan bisa curahkan baptisan Roh-Nya untuk membawa suatu refresh, kesegaran, suatu refresh yang dia jamah ke dalam kehidupan kita, dan supaya kita juga boleh dapat keberanian dan juga kita dapat satu encounter yang baru dengan Tuhan. Dan sudah, dengan 3 objektif yang kita di sini kita akan belajar bahwa untuk memeriksa kehidupan rohani kita secara pribadi, dan kita harus tanya, apakah saya punya kasih untuk Tuhan? Apakah saya masih punya kasih? Saudara, saat ini kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Sudah cukup lama kita tinggal di rumah oleh karena COVID. Apakah sudah punya kasih untuk Tuhan? Dan juga kita harus pelajaran di objektif yang kedua di sini untuk berdoa supaya kita dapat satu kesegaran yang baru, suatu refreshing, zaman refreshing yang dari Tuhan sekali lagi. Dan objektif yang ketiga, kita akan menantikan Roh Kudus-Nya, dan kita minta Roh Kudus untuk selidiki hati kita supaya kita bisa juga dapat suatu pembaruan hubungan kita dengan Tuhan. Dan saya mau tanya kepada saudara pada hari ini, kapan yang waktu-waktu yang lalu, pada waktu kita berdoa, kita masih berbicara dalam bahasa roh? Kapan waktunya
yang terakhir. Pada waktu kita berdoa, kita rasanya sesuatu yang free, bebas pada waktu kita bisa berbicara dalam roh. Dan juga yang ketiga, kita mau tanya kepada diri kita sendiri, kapan waktunya yang terakhir? Pada waktu kita menyembah Yesus, kita rasanya kita bisa menikmati hadirat Tuhan dalam secara penyembahan secara pribadi. Saudara, kita lihat di sini, di mana kita belajar di KPR, Kisah Para Rasul pasal 2. Dan kita tadi baca di Kisah Para Rasul pasal 2. Dan kita tahu di sini bahwa murid-murid Yesus itu berkumpul di ruangan, di suatu rumah. Dan pada waktu mereka berdoa dan mereka rasa sesuatu tiba-tiba ada angin yang kencang. Sudah saya mau katakan di sini bahwa dalam bahasa Inggris itu dikatakan suddenly, ya, suddenly. Dalam bahasa Indonesia dikatakan itu tiba-tiba. Saudara, kita lihat di sini bahwa apa yang dikatakan di ayat yang kedua di sini bahwa tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Sudah kata-kata tiba-tiba. Saya percaya pada waktu murid-murid Yesus mereka lagi menyembah, mereka lagi sembahyang dan mereka mencari janji Tuhan, mereka menantikan dan mereka merasa suatu angin yang tiba-tiba datang. Sudah kita bisa rasakan bahwa pada waktu sebelum mau hujan kita bisa rasa angin yang tiba-tiba tiup yang begitu kencang yang kita rasa. Dan juga kita lihat bagaimana di ayat keempat kita belajar di sini bahwa maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan ini suatu pengalaman dari murid-murid Yesus yang mereka mengalami. Ya, kita belajar di sini bahwa pada waktu Roh Kudus itu datang dan Yesus curahkan rohnya khusus buat murid-muridnya. Ada suatu pembaruan yang mereka mengalami, suatu pengalaman baru. Dan di situ kita lihat bahwa murid-murid Yesus itu duduk dan mereka berkumpul bersama-sama. Ada satu angin yang kencang dan tiup dan mereka merasakan. Dan apa yang dikatakan oleh Lukas yang menulis kitab Kisah Para Rasul. Lukas bukan hanya mengatakan itu angin, dan Lukas mengatakan suatu bunyi yang kencang, yang keras, yang begitu keras supaya mereka bisa dengar begitu kencang anginnya. Dan suatu angin yang tiba-tiba masuk di ruangan rumah itu. Dan apa yang kita rasakan itu angin yang kencang itu membuat suatu bunyian yang begitu keras. Nah, kita baca di sini. Petrus di ayat yang ke-15 di Kisah Para Rasul pasal 2. Petrus mengatakan kepada orang-orang yang di sekeliling mereka. Ini masih jam 9, mereka tidak mabuk. Dan mereka tahu bahwa ini masih pagi. Ya. Lukas memberi satu kiasan dan dia menggambarkan ini seperti suatu angin yang kencang dan memenuhi rumah itu. Dan apa yang dia katakan itu, angin itu memberi satu kiasan yang ada beberapa hal yang kita bisa pelajari tentang pandangan Lukas. Dia katakan ini satu angin yang keras itu mewakili bahwa rohnya sendiri, bahwa itu dikatakan bahwa itu bisa mewakili suatu gambaran bahwa hadirat Tuhan. Pada waktu Tuhan hadir, itu seperti rasa satu angin yang kencang, dan itu suatu tanda-tanda di mana Tuhan hadir, dan itu juga satu simbol dengan kuasa Tuhan. Sudah yang kita tahu di sini bahwa pada waktu murid-murid Yesus itu berkumpul, mereka rasa hadirat Tuhan, suatu angin yang kencang di memenuhi rumah di mana mereka menyembah. Dan kita lihat sini, kita tahu bahwa
sebagai seorang percaya yang kita mengalami baptisan roh. Dan kita tahu bahwa pada waktu kita menyembah Dia, kita berbicara dalam bahasa, kita berdoa, kita menyembah, kita tahu bahwa kita adalah di tempat di mana kita berdiri adalah tanah suci, di mana kita tahu bahwa ini adalah tempat yang maha kudus. Saudara, kita lihat di sini bahwa kehidupan Saulus sendiri. Kehidupan Saulus di mana di Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 17. Dan pada waktu pasal 9, Saulus dia ketemu Tuhan dalam perjalanan. Di situ dia lihat bahwa pengalaman sesuatu yang baru yang Tuhan ubah kehidupan Saulus, dan namanya jadi Paulus. Dan kita lihat di sini bahwa apa yang kita pelajari di ayat 17 dikatakan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, dan ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Kita lihat di sini bahwa Paulus punya pengalaman baru, bahwa dia ketemu Tuhan dan dia juga dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan saya kasih contoh yang kedua di sini, saudara lihat. Ada seorang penulis namanya Eliot Hines Stokes. Dia dilahir tahun 1815. Tahun 1815 di Medford, New Jersey. Dan kita tahu bahwa Eliot ini adalah seorang menulis lagu chord panjang. Dalam bahasa Inggris dikatakan Fill Me Now. Dalam bahasa Indonesia dikatakan Kini Penuhi Hatiku. Dan di mana di tahun 1879 Eliot menulis lagu ini. Dan dia bentuk satu doa. Dan Stock minta Tuhan memenuhi dia. Dan dia menulis apa? Fill me now, fill me now. Penuhilah aku, penuhilah aku. Dan dia minta Tuhan datang untuk memenuhi dia. Dia rasanya satu kerinduan untuk Tuhan supaya dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan di mana di kor yang dia nulis itu, penuhilah, penuhilah Yesus, penuhilah daku. Mulia kuasa Roh Kudus, kini penuhilah hatiku. Dan dia berdoa supaya dia minta Roh Tuhan itu membasuh dia, memenuhi hatinya yang haus kepada dia. Dan dia benar-benar rindu hadirat Tuhan. Dan Stock, pada waktu dia menulis lagu ini, dia tidak mengerti apa sebenarnya. Dan dia menulis di bait yang pertama. Kita dilihat bahwa di mana di bait pertama dia kata, Roh Kudus penuhilah daku dan sinarlah hatiku. Lenyapkan kuasa yang gelap, ganti dengan terang tetap. Sudah saat ini kita lihat bahwa dia mulai tahu, sebenarnya bahwa dia yakin bahwa dia perlu kuasa Roh dalam kehidupannya. Stock mulai mengaku bahwa dia adalah orang yang lemah. Dia perlu Tuhan. Itu sebabnya dia rindu, dia menangis. Dia minta Tuhan untuk datang supaya Roh Tuhan itu bisa menyuci dia. Dan memenuhi. Dia penuh dengan Roh Tuhan. Dan kita ingat apa yang kita tahu di sini dalam kehidupan kita. Kita lihat di mana di Matius pasal 26 ayat 41 dikatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah.
Dalam terjemahan yang lama dikatakan di sini bahwa sesungguh pun hati berkehendak, tetapi tubuh lemah. Sudah, kita perlu mencari hadirat Tuhan. Kita perlu mencari roh Tuhan supaya Tuhan bisa memenuhi rohnya untuk mengkontrol dan juga memberi kita kuasa. Kita perlu tahu di sini, kita perlu baptisan roh Tuhan supaya dengan roh Tuhan itu bisa memberi kita satu refreshing. Sekali lagi, saya ingin memberi satu sharing dengan 2 poin. Sudah setiap minggu selamanya itu bahwa saya bawa firman Tuhan dengan 2 poin. Dan poin yang pertama itu bahwa kita tahu bahwa mari kita datang kepada Yesus dengan mencari Dia, supaya Yesus bisa memenuhi kita sekarang. Kita perlu Yesus memenuhi kita. Dan apa yang kita pelajari di sini di Mazmur pasal 63 ayat 2. Seperti Daud tulis di kitab Mazmur ini dikatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Saudara, kita lihat Daud, dia begitu sungguh-sungguh rindu untuk mencari Tuhan. Dia haus mencari Tuhan. Jiwanya haus mencari Tuhan. Dan dia tahu bahwa dagingnya itu lemah. Dia perlu Yesus, dia perlu Tuhan. Apakah kita tanya kepada kita sendiri di sini, apakah Daud itu tidak punya Tuhan? Daud punya Tuhan. Tetapi dia panggil nama Tuhan. Dia tahu bahwa dia perlu mengenal Tuhan secara pribadi lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Sudah, Daud, dia ingin mengenal Allah lebih dalam lagi. Dan itu sebabnya dikatakan di ayat 6. Di kitab Mazmur pasal 63 ayat 6. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Masuk dengan ayat yang ketujuh di sini kita lihat bahwa apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sudah, Daud begitu rindu kepada Tuhan. Kita harus tanya kepada diri kita sendiri. Daud, dia tahu dia perlu datang kepada Tuhan. Dan dia perlu datang kepada Tuhan lebih dalam lagi. Dan dia haus mencari Tuhan. Sudah, pada saat ini sebelum kita masuk dalam hari Pentakosta minggu depan, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan secara haus. Walaupun kita tidak dapat kesempatan di gereja beribadah, menyembah Tuhan, tapi saya percaya suatu hal yang saya katakan bahwa kita harus rindu. Ada satu lagu yang seringkali kita nyanyi, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Biarlah ini satu nyanyian di hati kita supaya kita bisa nyanyi untuk mencari Tuhan, supaya kita bisa lihat bagaimana Tuhan bisa menyegarkan kita, refresh kita sekali lagi. Dan kita harus datang kepada Tuhan seperti rusa yang haus. Ya, yang haus. Jadi hati kita sudah tidak tahan menunggunya. Dan saudara, kita harus lihat di sini bahwa izinkan Tuhan memenuhi hidup kita yang kosong. Kehidupan kita ini yang kosong dan haus. Kita ingat cerita di Injil Yohanes pasal 4. Ada seorang wanita, perempuan Samaria, dan dia angkat satu kendi
datang ke sumur untuk mengisi air. Di situ dia ketemu Tuhan. Dia bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan pada waktu dia cedok air itu isi di dalam kendinya, Tuhan Yesus minta wanita ini beri dia air untuk minum. Dan pada waktu dia sudah memberi Yesus air, dan Yesus mulai berkata demikian untuk memberi dia sesuatu lebih lagi untuk memberi wanita ini. Dia katakan bahwa dia akan memberi dia air hidup. Dan apa yang wanita ini memberi Yesus air itu hanya bisa membuat dahaganya hilang. Tapi Yesus melihat sesuatu yang lebih dalam lagi. Wanita ini perlu sesuatu, air yang hidup untuk menyegarkan kehidupannya. Supaya wanita ini akan tahu keselamatannya. Dan pada waktu Yesus berbicara bahwa kita lihat bahwa ini wanita ini hatinya tuh berbeda. Dia rasain sesuatu yang lain. Dan kita baca di ayat yang ke-11 di Injil Yohanes. Apa yang Yesus katakan dengan wanita ini? Kata perempuan itu, kita lihat bahwa wanita ini tanya. Dia tanya kepada Yesus. Di ayat yang ke-11 dia kata perempuan itu kepada Yesus, Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur. Ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apa dia tidak sadar bahwa Yesus bisa memuas dia lebih dalam lagi untuk memberi dia air untuk hatinya yang kering? Saudara, Yesus melihat hatinya kosong. Dia tahu bahwa Yesus lihat bahwa dia adalah satu hati yang rindu. Dan Yesus mulai mencipta dan membimbing hatinya supaya dia akan tahu bahwa hanya Yesus adalah sumber yang bisa menyegarkan jiwanya. Kita lihat di sini bahwa satu contoh. Minggu lalu, tanggal 14 Mei, hari Kamis yang lalu, saya baca di koran, di Channel News Asia, dikatakan oleh Profesor Lior bahwa COVID ini akan tinggal cukup lama. Dan kita tahu bahwa suatu nasihat buat kita yang ada di sini di Singapura, kita harus ikut tahap demi tahap untuk menjaga diri kita. Sehingga kita dengar untuk mencegah COVID, kita harus cuci tangan, kita harus pakai mask, ya. Kita juga jangan lupa dengan social distancing, dengan pembatasan sosial, dan kita harus hati-hati. Ya. Saya ini juga pada waktu orang Kristen yang memenuhi Roh Kudus, dia bisa melihat sesuatu yang tanda-tanda pada waktu Roh Tuhan datang dan memenuhi dia. Dia bisa melihat suatu hal bahwa ada suatu perubahan dalam kehidupannya, di mana buah-buah roh itu mulai begitu kentara dalam kehidupannya. Adalah buah-buah roh yang mulai berbuah. Dan juga dia tahu bahwa dia sudah punya kekuatan dan tidak melakukan dosa. Dia tidak hidup dalam dosa. Dan dia adalah seorang yang selalu mengucapkan syukur dan orang yang begitu bersukacita dan orang yang taat kepada firman Tuhan. Saudara, inilah yang kita perlu. Kita menantikan Tuhan untuk memenuhi kita dengan roh Tuhan. Dan apa yang dalam kekosongan secara pribadi kita, isi hati kita yang kosong, yang kering, izinkan Tuhan memenuhi kita. Sama seperti wanita ini di sumur. Dia perlu Tuhan. Dia perlu Tuhan. Dan poin yang kedua di sini, kita pelajari di sini. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan membuka hati kita untuk dipenuhi. Ya. Di mana Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 7. Ya.
Saya tidak akan baca semuanya. Kita lihat ini satu gambaran contoh di mana dalam kehidupan Paulus sendiri. Paulus waktu dia terima Tuhan di fasa 9, oleh Ananias datang untuk menumpang tangan, dan Paulus dipenuhi baptisan Roh. Dan di sini Paulus penuh dengan kuasa, dia penuh dengan keberanian dalam penginjilan. Dan di fasa yang ke-19 ayat 6, kita lihat bahwa kita mulai masuk di ayat keempat dulu, di mana Paulus dalam pelayanan, di ayat keempat kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia, yaitu Yesus. Datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpang tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka, dan memulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Sudah, ini adalah dalam perjalanan misi Paulus yang ketiga, di mana Rasul Paulus dia ketemu orang-orang di Efesus, murid-murid Yohanes Pembaptis. Dan di situ Paulus mulai cerita tentang Yesus dan baptisan Roh Kudus. Dan Paulus mendorong mereka, challenge mereka, tantang mereka, supaya mereka harus punya kepercayaan kepada Yesus. Bahwa mereka harus tahu bahwa Yohanes itu adalah orang yang hanya siap jalan dan buka jalan untuk Tuhan. Dan hanya Yesus boleh baptis mereka dalam roh. Dan kita lihat ini satu hal. Apakah kita rindu untuk dibaptis dalam bahasa roh? Bagaimana kita bisa izinkan Yesus untuk memenuhi kita? Kita harus ngecek di sini dengan dua pertanyaan dalam kehidupan kita. Apakah kita dengan jujur dan berkata demikian bahwa pada waktu kita dijamah oleh Tuhan dan kita bisa lihat suatu transformasi dalam kehidupan kita dengan kuasa Roh Kudus. Dan kita harus tahu bahwa pada waktu kita terima baptisan Roh Kudus, apakah kita bisa lihat bahwa kehidupan kita itu penuh dengan kemenangan? Ya. Kita lihat di sini bahwa sama. Pada waktu kita terima baptisan Roh, kita terima baptisan Roh Kudus, kita akan lihat bahwa kehidupan kita itu akan hidup dalam kemenangan. Dan kita tahu bahwa itu adalah satu transformasi baru dalam kehidupan kita. Kita perlu Tuhan untuk memenuhi kita. Dan kita izinkan Tuhan untuk memenuhi kita. Ini suatu blessing di mana kita boleh terima baptisan Roh. Suatu berkat yang indah bahwa waktu kita diterima baptisan Roh. Dan itu sebabnya kita lihat di sini. Dan Daud pada waktu dia menulis di kitab pasal 63, kitab Mazmur pasal 63. Daud menggambarkan ini supaya kita bisa mengalami dan kita juga boleh terima satu pengalaman lebih dalam dengan Tuhan. Dan kita lihat di mana bahwa Daud punya suatu pengalaman baru pada waktu dia haus mencari Tuhan. Dia disegarkan. Dan ini juga terjadi dalam kehidupan wanita di Samaria. Dia minum air yang Tuhan memberi kepada dia. Dan dia dipenuhi dengan sesuatu yang dia rasanya luar biasa. Dan kehidupannya itu
begitu overflow yang kita lihat. Dan wanita ini itu berubah. Dan kita tahu bahwa dia begitu senang pada waktu ketemu Tuhan. Dan kita lihat bahwa dengan pengalaman wanita Samaria, pengalaman Saulus, pengalaman Daud sendiri. Ini satu contoh yang kita pelajari. Dan kita harus tanya kepada diri kita sendiri di saat ini. Apakah kita rindu dengan baptisan Roh? Dalam kesimpulan saya, Tuhan ingin kita mengkosongkan kehidupan kita supaya dia bisa memenuhi Roh-Nya. Tuhan mau kita kosongkan dan supaya kita haus mencari Dia. Mungkin dalam saat ini kita adalah dalam satu tekanan, pressure, dan kita perlu Yesus datang untuk memenuhi ruangan yang kosong, kehidupan ini yang kosong. Dan kita harus tahu juga apakah ini selama kita punya secara masalah pribadi yang kita perlu Yesus datang untuk membebaskan kita yang dari dalam. Kita perlu Tuhan. Tuhan, biarlah Roh-Mu akan membebaskan kita. Kita harus lihat, selidikilah kehidupan kita. Apakah kehidupan kita ini masih dalam kekotoran? Dan kita perlu bersih. Sama kalau saudara pada waktu kita cuci piring dan kita lihat air sabun itu yang berbusa. Dan ini adalah seperti kehidupan kita. Seperti air sabun yang berbusa yang harus dibuang. Dan supaya Yesus boleh datang untuk memenuhi Roh-Nya dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, Allah akan izin kita selalu menjadi haus dan kering, supaya Dia boleh memenuhi dan refresh kita dan memperbarui dan memulihkan kehidupan kita. Suatu hal yang kita bisa lihat bahwa kita harus seperti rusa yang merindukan air. Kita harus datang kepada Tuhan seperti rusa yang haus mencari air, supaya kita tahu bahwa hati kita ini adalah kering dan gersang. Kita perlu air yang Tuhan memberi kepada kita. Dua hal yang sebelum saya mengakhiri, dua poin yang kita akan pelajari. Sudah dalam minggu ini sudah punya waktu, sudah renungkan firman Tuhan, apa yang sudah dengar. Saya mau sudah ada dua PR. Ya, nomor satu, ingat baca di kitab Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 26. Saya ulangi lagi, kitab Injil Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai 26. Satu pertanyaan ini yang saya katakan bahwa bagaimana Yesus menggambarkan air hidup yang Ia memberikan kepada wanita di sumur. Dan saya mau sudah belajar di kitab Injil ini. Kalau Yesus memberi kita air hidup itu sama seperti Dia memberi air hidup ini kepada wanita Samaria. Dan perempuan Samaria itu menerima air hidup itu dan kehidupannya itu di-refresh. Kita pelajari lagi, renungkan lagi. Kalau Yesus memberi air hidup itu kepada kita, bagaimana hidup kita boleh di-refresh sekali lagi. Dan pertanyaan yang kedua di sini kita pelajari di kitab Galatia. Kitab Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya. Dan 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ke 11. Sudah apa dampaknya yang akan dimiliki air hidup Allah pada hidup kita
ketika kita menerimanya, apa dampaknya ya yang akan dimiliki air hidup Allah pada hidup kita ketika kita menerimanya. Di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ke 11. Saya percaya bahwa selama sudah mencari Tuhan, minta bahwa Yesus akan memberi rohnya kepada saudara. Dan kita sungguh-sungguh mencari Dia. Saya percaya, saudara, kita akan pasti dipenuhi dengan roh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini Engkau adalah Tuhan yang sungguh baik. Engkau tahu di mana hati kami yang kosong dan rindu. Tuhan, Engkau jamah kami, siapkan hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu dengar doa kami. Inilah doa kami Tuhan. Kami minta bahwa Engkau penuhi kami dengan roh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, pada hari ini kami datang Tuhan untuk pelajari firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami Tuhan, bahwa kami boleh mengerti dan kami boleh belajar dan jamah hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.